Jose Repair. Kembali lagi dengan video terbaru. Kali ini ada iPhone 11. Ini ada ini ya, important display message. LCD-nya notif, LCD ada notif, atau ada pesan layar penting karena penggantian LCD, serta Face ID juga tadi ada notifnya ya, nggak bisa. Nah, ini komponen dan servisnya, riwayatnya ya: baterai, servis, LCD, dan Face ID. Jadi di video kali ini kita hanya memperbaiki atau menghilangkan notif layarnya dan Face ID. Untuk baterai ini belum ya, jadi yang punya bilang baterainya nanti saja menyusul. Oke, sebelumnya ini bukan video tutorial perbaikan HP. Jadi jika ingin mencari tutorial atau cara perbaikannya, ini bukan video yang kalian cari. Tapi di video kali ini lebih ke konsepnya ya. Jadi maksudnya biar lebih banyak yang mengerti atau lebih banyak yang merasakan mendapat manfaat dari informasi yang ada di video kali ini. Karena untuk video tutorial itu bisa cari di channel lain. Di sini kita hanya berbagi atau sharing-sharing saja gimana konsep-konsep dari permasalahan handphone ini. Jadi ini kita cek LCD bawaannya. Jadi untuk mengatasi pesan layar penting atau important display message itu wajib ada LCD bawaannya. Nah, seperti ini, LCD-nya rusak nggak apa-apa, yang penting LCD-nya itu masih ada, karena kita butuh chip atau IC TOS yang ada di LCD bawaannya dan dipindahkan ke LCD yang gantian ya, yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengatasi atau menghilangkan notif pesan layar penting. Oke, kita skip. Nah, setelah proses pemindahan, jadi itu ya, bisa diperhatikan ada sedikit minyak-minyak atau plugs, bekas plugs. Ini LCD bawaannya kita angkat IC-nya dan kita pindahkan ke LCD yang baru. Itu adalah cara untuk mengatasi pesan layar penting di seri iPhone 11 ke atas. Bisa juga menggunakan metode jumper ya. Jadi IC-nya di jumper saja tanpa dipindahin ke LCD baru. Tapi di video kali ini kita pindahin IC-nya itu ke LCD yang baru, karena ini LCD-nya juga original copotan belinya ya, yang punya. Ini di sini sudah hilang ya untuk pesan layar pentingnya. Jadi
syarat untuk menghilangkan notif adalah LCD originalnya masih ada. Jadi kalau bisa di saat penggantian part pada iPhone kalian minta saja part yang diganti. Jika menggantinya ke tempat servis misalnya ya, jadi kalian minta saja part bawaannya dan disimpan. Biasa pasti dikasih dan kita simpan saja. Siapa tahu butuh, dan itu juga part original ya. Ini selanjutnya kita untuk fix Face ID-nya atau perbaikan kamera TrueDepth ini ya. Ada notif juga. Nah, untuk pengerjaan ini Face ID konsepnya itu yang penting kita harus copy dulu datanya agar kita bisa kopikan ke fleksibel yang baru, karena fleksibel baru itu terdapat chip. Jadi sebenarnya ini fleksibel sama sekali tidak rusak ya, tidak cacat, tidak putus. Namun di sini kita perlu satu chip untuk memindahkan data dot projector yang bawaannya. Jadi jika fleksibel dot projector ini yang original itu tidak ada chipnya atau IC-nya. Jadi kita tidak bisa pakai yang original copotan. Wajib dari pihak ketiga seperti ini. Atau jika ingin menggunakan yang original copotan, perbaikannya bisa tanpa mengganti fleksibel. Itu ada metode lain, yaitu biasa dengan alat yang ini apa sih, luban ya. Jadi itu metodenya kita tambahin atau kita ganti ya chip di dot projectornya. Jadi itu cara kerjanya agak sedikit berbeda dan sedikit rumit. Jadi yang biasa saya lakukan hanya mengganti fleksibel ini, dan kebanyakan juga yang lain melakukan seperti ini. Oke, setelah proses pemindahan, setelah copy data, setelah dipindahkan, itu kita juga harus memasangnya dengan sempurna, jangan kotor, dan harus presisi seperti posisi awal. Karena jika tidak, ini juga tetap tidak berfungsi untuk Face ID-nya. Ini sudah normal, walaupun sudah dites seperti ini dan statusnya sudah normal. Jika pemasangannya tidak presisi atau tidak pas, itu Face ID tetap tidak bisa digunakan. Nanti hasilnya mungkin bisa naikkan iPhone Anda sedikit, turunkan iPhone Anda sedikit, dan yang lain-lain. Intinya jika tidak presisi atau tidak pas, itu Face ID-nya tidak bisa. Oke, ini notifnya sudah sisa ini aja ya. Selesaikan pengaturan seluler, selesaikan pengaturan iPhone Anda. Jadi notif LCD dan Face ID-nya sudah hilang. Kita cek lagi.
Nah, di sini riwayat komponen dan servis hanya tersisa baterai saja, karena ini sudah 75% untuk kesehatan baterainya. Ini tidak masalah, juga bisa diatasi ya, namun yang punya katanya nanti dulu. Jadi kita hanya menghilangkan notif LCD beserta Face ID-nya. Jadi kurang lebih konsep untuk perbaikan kali ini kurang lebih seperti itu ya, untuk notif LCD serta Face ID. Jadi intinya, jika kita servis ke tempat servis misalnya, atau kita servis sendiri, ganti apa saja, diusahakan itu part yang kita ganti itu disimpan ya, jangan dibuang. Siapa tahu suatu saat kita membutuhkannya. Karena jika part bawaan originalnya itu masih ada, kemungkinan untuk perbaikan seperti ini bisa dilakukan. Namun jika sudah diganti part-part tertentu, itu dia tidak bisa digantikan dengan part lain, akan muncul notif. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk di iPhone sekarang sudah begitu, mulai dari seri 11 dan seterusnya. Ini tinggal kita pasang semua baut, kita rapikan, kaleng-kaleng penutupnya pastikan semua terpasang dengan baik, jangan ada yang kelupaan. Setelah ini kita cek fungsi ulang lagi. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.